Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Duhai Allah, jadikan apapun yang Kau tetapkan bagi kami selalu membuat kami ridho, membuat kami bersyukur. Jadikan apapun yang harus kami robah, berikan kekuatan kami merubahnya di jalan yang Engkau sukai. Berikan kepada kami kesabaran dan berikan kepada kami kenikmatan menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak menarik kalau semua kejadian sesuai dengan keinginan. Karena Allah menjanjikan pertolongan dalam kesulitan, pertolongan dalam kesempitan yang tidak ada jalan. Berarti kita harus siap menghadapi berbagai episode hidup. Menjadi berat kehidupan ini kalau fokus pikiran kita hanya kepada kejadian, hanya kepada keinginan, hanya kepada peristiwa. Tetapi menjadi lebar hati kita kalau kita bisa melihat hikmah di balik kejadian. Dagang rugi kalau melihat uang sakit. Tetapi kalau tersingkap hikmah, justru uang inilah yang akan membuat kita tergelincir, bersyukur. Tertinggal kendaraan, kecewa. 1 jam kemudian tahu kendaraan ini celaka, bersyukur. Betapa banyak kita kecewa oleh kejadian, terpukul oleh kenyataan, hanya karena kita belum bisa melihat hikmah di balik semua itu. Ada tabir yang menghalangi. Inilah yang kita coba singkap dalam kajian di malam ini. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-8 Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Hikmah berkata, kaifa yashruqu qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mira'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi hawasi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk
kehadirat Allah yang Maha Agung, padahal ia belum bersih dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan karena dosanya, janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, padahal ia belum bertaubat dengan sungguh-sungguh dari kekeliruannya. Saudaraku, bagaimana kita akan merasakan nikmatnya mengenal Allah yang Maha Agung jikalau selera kita masih yang rendah dan yang kotor? Bagaimana kita bisa mendekat kepada yang Maha Suci jikalau kita kotori hati ini dengan sesuatu yang nista, iri, dengki, benci? Jadi tidak ada yang menghijab dari semua kenikmatan membuka hikmah, kecuali kita masih menutup tabir hati kita dengan dosa, dengan maksiat, buah dari ketidaksungguhan kita mengendalikan syahwat. Tabir hati membuat kita tidak bisa mengenal hikmah. Tabir hati, kata dosa, membuat kita tidak bisa mengenal Allah. Dan itulah yang membuat kita sengsara dan juga hina. Na'udzubillahi min dzalik. Gelas bening berisi air bening. Dimasukkan satu butir debu, mudah melihatnya, mudah pula mengambilnya. Gelas kotor berisi air kotor, jangankan debu, paku yang berbahaya saja tidak terlihat. Begitulah orang yang bersih hatinya, kalau dia berbuat salah, peka terhadap kesalahannya dan mudah bertaubatnya. Orang yang hatinya kotor oleh maksiat, jangankan dosa kecil, dosa besar saja tidak pernah dia rasakan, bergelimang sekalipun. Gelas bening berisi air bening, seberkas cahaya masuk menerangi sisi-sisi lainnya. Gelas kotor berisi air kotor, setiap cahaya tidak akan menerangi isi, apalagi menerangi yang lain. Orang yang berhati bersih, seberkas ilmu bisa mencahayai dirinya, merubah akhlaknya, membahagiakan dirinya, dan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Orang yang berhati busuk, walaupun sekelilingnya gudang ilmu, tidak akan pernah bercahaya hatinya dan tidak membawa manfaat bagi lingkungannya. Maka kegigihan menjaga kebeningan hati, selain membuat mengenal Allah, membersihkan diri, juga membuat ilmu akan membersihkan dan memuliakan dirinya. Pentingnya menjaga kebeningan hati.